اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan marilah kita minta kepadanya untuk selalu dibimbing dan diberi petunjuk supaya kita bisa berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan argumentasi imkan dan wujud dalam kaitannya pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat Al-Qur'an yang memiliki muatan argumentasi imkan dan wujud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah, wahai manusia, kalian adalah zat-zat yang fakir kepada Allah dan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Perhatikan, manusia adalah zat-zat yang fakir. Artinya manusia adalah mamlukul wujud. Allah adalah ghani, maha kaya. Artinya Allah adalah wajibul wujud. Makanya kalau kita menggunakan akal kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan bahwa Allah adalah zat yang ada, zat yang selalu memberikan rezeki kepada kita, zat yang selalu memberikan kehidupan kepada kita. Tanpa dirinya mustahil kita akan ada. Tanpa dirinya mustahil kita akan hidup. Ini adalah argumentasi terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada argumentasi lain yang dipakai oleh ulama-ulama teologi untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Argumentasi ini diberi nama Burhanul Hudhuts. Untuk bisa memahami tentang Burhanul Hudhuts, kita akan menjelaskan tentang apa sih makna daripada hudhuts. Hudhuts itu kalau kita terjemahkan artinya baru. Jadi kita ingin membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang baru terwujud, dan itu adalah alam semesta. Makanya mereka sebelum memaparkan format daripada Burhanul Hudhuts, mereka menjelaskan tentang hudhuts itu sendiri dan pembagian hudhuts. Hudhuts yang telah kita jelaskan bahwa hudhuts artinya baru. Baru itu dibagi menjadi dua. Ada baru yang berkaitan dengan zaman, ada baru yang berkaitan dengan zat sesuatu. Baru yang berkaitan dengan zaman maksudnya adalah sesuatu itu terwujud di zaman tertentu. Dan di zaman sebelumnya sesuatu ini tidak ada. Contoh kita lah. Kita ini terlahir pada tahun 1988, contoh. Pada tahun sebelumnya kita tidak ada. Makanya ulama-ulama teolog mengatakan bahwa kita adalah sesuatu yang baru. Kenapa sesuatu yang baru? Karena di 1 tahun sebelumnya kita tidak ada. Namanya hudhuts az-zamani. Sesuatu yang baru yang kaitannya dengan zaman. Kemudian ada sesuatu yang baru yang berhubungan dengan zat sesuatu itu sendiri.
namanya al-hudutsul dzati. Untuk bisa memahami tentang bagian kedua daripada huduts, kita kan melihat kepada diri kita sendiri. Bukankah kita meyakini bahwa diri kita adalah makhluk? Bukankah kita meyakini bahwa diri kita adalah fakir? Artinya, sebelum kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah fakir. Kita adalah zat yang tidak memiliki apa-apa. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan wujud kepada kita, barulah kita menjadi zat yang memiliki wujud, zat yang ada. Makanya bagian kedua dari huduts adalah huduts dzati. Artinya wujud kita itu didahului dengan ketiadaan kita. Kita ada itu didahului dengan ketiadaan. Karena kita adalah zat yang membutuhkan zat yang lain untuk mengadakan kita. Saya sederhanakan bagian ini dengan satu contoh. Seperti orang fakir, pengemis lah. Pengemis ini dia tidak memiliki uang. Ketika ada seseorang memberi uang, dia menjadi apa? Menjadi orang yang memiliki uang. Pemirsa bisa perhatikan, kondisi dia menjadi orang yang kaya, meskipun memiliki uang 5.000, tapi bisalah kita katakan orang yang kaya, dinisbahkan kepada orang yang tidak memiliki uang sama sekali. Kondisi dia sebagai orang yang kaya didahului dengan kondisi dia yang tidak memiliki apa-apa. Ini namanya huduts dzati. Jadi diri ini secara zat tidak memiliki apa-apa. Kemudian setelah ada wujud lain, pihak lain yang memberikan wujud atau karunia kepadanya, barulah dia memiliki wujud. Oke. Setelah kita mengetahui tentang istilah daripada huduts zamani, huduts dzati, kita ingin beralih kepada format daripada burhanul huduts, argumentasi huduts. Pijakan yang pertama, kita meyakini bahwa alam semesta ini awalnya tidak sempurna, kemudian sempurna, kemudian menggapai kesempurnaan. Seperti kita lah. Kita itu awalnya itu bayi, kemudian menjadi dewasa. Artinya ada proses untuk menuju kesempurnaan. Dengan kita melihat kepada fenomena alam semesta ini, maka sudah cukup bagi kita untuk menghukumi bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kalau tidak baru, maka tidak ada proses untuk bisa menuju pada kesempurnaan. Karena yang namanya proses itu diawali dari titik nol sampai kepada titik akhir. Ini namanya proses kesempurnaan. Dan ini kita dapatkan dalam alam semesta ini. Di mana manusia dimulai daripada pembentukan janin sampai akhir. Dan sebelum pembentukan janin ada sperma dan segala hal yang berhubungan dengan pembentukan jasad manusia. Artinya proses kesempurnaan itu bisa dipahami ketika sesuatu itu adalah sesuatu yang baru. Dia bertolak daripada titik dan berakhir di titik yang lain. Ini adalah bukti bahwa alam semesta adalah sesuatu yang baru. Kemudian ketika alam semesta ini sesuatu yang baru, maka kita pindah kepada premis kedua, pijakan kedua, yaitu setiap sesuatu yang baru itu membutuhkan zat yang lain, wujud yang lain untuk menciptakannya, untuk mewujudkannya. Karena sesuatu yang baru itu berarti dia tidak ada, dia fakir, dia tidak memiliki apa-apa.
untuk bisa memiliki apa-apa dia membutuhkan pihak lain. Nah, dengan kita memperhatikan premis pertama, premis kedua, maka sampailah kepada suatu kesimpulan. Sampailah kepada suatu konklusi bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Zat yang maha mampu, maha berilmu. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.